Pertama-tama, kalian bisa buka browser di laptop kalian. Bisa pakai Chrome, Opera, atau browser lainnya. Setelah itu, pada search bar, kalian bisa ketik web OBS yaitu https obsproject.com atau kalian bisa ketik OBS lalu klik pada pencarian pertama. Nah, setelah webnya terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mendownload software OBS ini, kalian bisa klik download pada kanan atas, lalu scroll sedikit ke bawah, dan klik pada bagian download installer. Setelah itu, tunggu hingga software terdownload dengan sempurna. Software OBS ini bisa kalian install pada Windows, Mac, atau Linux ya. Nah, jika software sudah terdownload, nanti kalian bisa klik software OBS-nya, kemudian install seperti biasa ke laptop kalian. Setelah itu, kalian bisa klik software OBS tersebut untuk menjalankannya. Nah, setelah diklik, maka tampilannya akan seperti ini. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari basic-basic dari software OBS terlebih dahulu, seperti bagaimana cara menampilkan layar desktop, bagaimana cara menampilkan game, dan juga masuk ke settingan OBS-nya. Sebelum memasuki tutorialnya, kalian bisa melihat pada bagian atas itu terdapat menu-menu yang dapat kalian gunakan pada software OBS ini. Nah, pada bagian atas itu terdapat menu file, menu edit, menu view, menu docs, menu profile, menu scene collection, menu tools, dan menu help. Nah, pada bagian bawah terdapat beberapa menu utama OBS termasuk scene editor. Pada menu ini kamu dapat membuat beberapa scene yang berisi berbagai sumber video dan audio yang dapat kamu gunakan selama siaran langsung atau rekaman. Nah, di sebelahnya ada fitur source yang dapat kamu gunakan untuk menambah berbagai jenis sumber seperti tampilan layar, perangkat video, mikrofon, dan gambar, serta mengatur mereka dengan filter, transformasi, dan efek khusus. Di sebelah fitur source, terdapat fitur audio mixer untuk mengontrol audio yang masuk dan keluar termasuk mikrofon, sistem, dan sumber lain. Nah, selain itu, terdapat dua fitur lainnya, yaitu fitur scene transition dan fitur control. Dengan berbagai menu dan fitur ini, OBS memberikan kontrol yang kuat kepada pengguna untuk menciptakan konten video dan streaming yang berkualitas. Nah, setelah kita kenalan dengan beberapa menu dan fitur yang terdapat pada OBS, langsung saja kita masuk pada tutorial pertama, yaitu cara menampilkan layar desktop kalian. Untuk menampilkan layar desktop ini, kalian harus membuat scene terlebih dahulu dengan cara klik tombol plus pada fitur scene pada bagian kiri bawah. Lalu kalian bisa beri nama pada scene tersebut. Misalkan di sini saya beri nama coba-coba. Nah, setelah kalian sudah punya scene tersebut, kita bisa pindah ke kolom sources di sebelah kanan sini, lalu klik tanda plus. Nah, pada bagian sources ini bisa kalian lihat banyak sekali fitur yang dapat kalian gunakan untuk ditampilkan. Nah, bisa kalian lihat ya, itu terdapat pilihan seperti application audio capture, audio input capture, audio output capture, browser, color source, display capture, game capture, dan lain sebagainya. Nah, untuk menampilkan layar desktop kalian, kalian bisa klik pada bagian display capture di sini. Nah, setelah itu kita bisa kasih nama pada bagian kolom sini ya.
Nah, kalau sudah, dia akan otomatis capture layar desktop kalian. Dan kalau misalkan kalian ada lebih dari satu display, ini kalian bisa ganti-ganti displaynya pada bagian display. Nah, kalau sudah, pada bagian capture method, bisa kalian pilih yang automatic. Nah, di sini juga terdapat pilihan capture cursor. Jadi, kalau misalkan capture cursor ini kalian centang, kalian bisa melihat kursor kalian pada video yang tengah direkam. Tetapi kalau misalkan kalian pada bagian capture cursor itu tidak dicentang, maka hasil dari video yang sudah direkam nanti, kursor kalian tidak akan terlihat. Nah, kalau misalnya sudah, ini itu hanya untuk merekam layar monitor kalian ya. Jadi ini bakal merekam apapun yang kalian buka, misalkan kalian membuka browser, kalian buka software, dan buka game, itu juga bakal kerekam ya. Nah, untuk yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada kalian yaitu game capture dan saya juga bakal jelasin ke kalian bedanya display capture dan game capture. Jadi, kalian bisa langsung saja buka pada bagian sources di tanda plus, kemudian klik pada bagian game capture. Nah, seperti sebelumnya, pada kolom ini kalian bisa ketikkan nama untuk sources ini, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke, jadi gunanya game capture itu dia bisa merekam Windows yang kalian mau saja. Jadi misalkan kalian mau merekam spesifik Windows, kalian cari nih ya Windowsnya yang kalian mau. Jadi nanti OBS itu hanya akan merekam apa yang kalian pilih. Dan kalau misalkan ada notifikasi masuk atau kalian buka desktop kalian atau buka Windows yang lain itu tidak akan terekam ya teman-teman. Misalkan kalian lagi main game, terus kalian keluar untuk membuka tab lain, nah itu cuma bakalan kelihatan gamenya doang. Jadi lebih banyak privasi daripada display capture. Nah, pada bagian ini itu terdapat banyak menu-menu yang dapat kamu gunakan sebagai settingan game capture kalian. Setelah settingannya dirasa oke, kamu bisa klik tombol oke pada bagian bawah tersebut ya. Kalau kalian hanya ingin menggunakan game capture, kalian bisa hapus bagian display capture menggunakan tombol delete di keyboard kalian atau bisa mengklik tanda mata untuk menutup display capture dan hanya merekam pada bagian scene game capture. Nah, selanjutnya untuk settingan-settingan yang lain, kalian bisa klik pada menu file, kemudian klik pada menu setting. Nah, pada bagian menu general, kalian bisa melihat settingan-settingan yang dapat kalian gunakan pada video yang kalian rekam. Seperti di sini ada language, theme, terus ada updates, output, source alignment, snapping, project, system tray, preview, importer, studio mode, multi-view, dan lain sebagainya.
Menu selanjutnya ada menu live streaming. Jadi pada menu ini kalau misalkan kalian ingin merekam layar kalian menggunakan OBS sambil live streaming nih ya, kalian bisa menggunakan menu ini. Pada menu bagian service itu terdapat platform-platform yang dapat kalian gunakan untuk live streaming seperti YouTube, Twitch, dan lain sebagainya. Oke, menu selanjutnya yaitu menu output. Menu output ini adalah menu untuk men-setting hasil dari rekaman, hasil dari video yang telah kalian rekam atau hasil streaming yang sudah kalian rekam menggunakan OBS ini. Jadi pada bagian output ini kalian bisa improve video kalian dengan kualitas yang lebih baik. Menu selanjutnya ada menu audio. Menu audio ini adalah menu untuk men-setting audio hasil rekaman kalian. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan audio eksternal, kalian bisa men-setting audio eksternal tersebut pada menu ini. Jadi kalau misalkan kalian mau streaming nih atau mau merekam video menggunakan audio atau mic dari bukan bawaan dari laptop kalian, kalian bisa klik pada bagian setting audio, kemudian kalian bisa mengganti settingan audio menjadi settingan dari audio internal menjadi settingan audio eksternal. Oke, selanjutnya ada menu settingan video. Menu ini fungsinya untuk mengimprove dan mengoptimalkan hasil rekaman dan streaming kalian menggunakan OBS ini. Nah, kalian bisa ikuti settingan ini untuk menyeting hasil video yang akan kalian stream atau yang akan kalian rekam. Nah, selanjutnya ada menu hotkeys untuk pintasan-pintasan keyboard agar pada saat streaming kalian bisa menggunakan OBS dengan lebih mudah. Nah, menu selanjutnya ada menu accessibility dan menu advance yang dapat kamu setting untuk menghasilkan kualitas video dan kualitas streaming yang lebih baik. Selain menu-menu yang telah dijelaskan, kalian juga bisa menggunakan menu-menu lain seperti menu edit, menu view, menu docs, menu profile, menu scenes collection, menu tools, dan menu help untuk menghasilkan video-video yang akan kalian rekam dengan kualitas yang oke dan untuk menghasilkan output streaming yang baik. Oke, sekian video tutorial OBS kali ini. Sampai jumpa di video tutorial OBS selanjutnya dan sampai jumpa di video tutorial software dan aplikasi selanjutnya.